Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ega Reski Ginati absen 8, Fahrin Uliani Srina absen 10, Malika Syifa Kalisya absen 21, dan Olivia Diandra Azahra absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui podcast. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lantas, bagaimana ya cara penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita bahas. Cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui siaran radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hosokan Rikyoku atau yang sekarang disebut Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. Muhammad Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Untuk penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua yaitu dengan menggunakan surat kabar. Surat kabar yang digunakan adalah Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung. Kedua surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Untuk penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yang ketiga yaitu menggunakan kantor berita. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, atau sekarang lebih dikenal dengan kantor berita Antara yaitu Syahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palenewen. Kemudian, teks proklamasi tersebut diberikan kepada Evus, yaitu seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Orang Jepang sempat masuk dan marah-marah setelah mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara, bahkan diminta untuk melakukan pemberhentian. Namun, para pemuda-pemudi Indonesia tetap gigih untuk terus menyebarkan berita proklamasi Indonesia seluas-luasnya. Sarana lain. Penyebaran proklamasi kemerdekaan ternyata tidak hanya melalui media seperti surat kabar ataupun radio loh, tetapi juga melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Bahkan dari mulut ke mulut. Media tersebut dipasang dan ditempel di berbagai penjuru kota seperti pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Dan akhirnya, dengan penuh tekad dan semangat berjuang, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh segenap rakyat Indonesia.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.